karena apa pakai headset waktu tidur sambil HP-nya di charge. Nah itu kan juga membahayakan. Terus kayak misalnya ketika handphone panas di charge tapi dipakai telepon misalnya bisa meledak. Nah itu kan juga berbahaya. Itu perlu dilindungi konsumen. Hal-hal seperti itu kalau bisa jangan sampai terjadi. Makanya itu gunanya ada ya, di LKI. Kayak gunanya ada konsumerisme itu untuk seperti itu. Jangan sampai dirugikan kan, karena ya istilahnya kan semua penduduk, semua masyarakat itu kan konsumen ya toh. Lah kalau semuanya kenapa-kenapa kan bahaya. Nah ini tentang globalisasi sama perubahan perilaku konsumen. Konsep dasar globalisasi sudah tahu toh semuanya, menghilangkan batas-batas negara yang semula terisolasi dalam perdagangan, bisnis, dan budaya. Cina dulu itu dia tertutup, dia nggak mau berhubungan sama negara lain, tapi sekarang dia sudah terbuka. Kan rata-rata kan kalau negara komunis kan sistemnya dia tertutup mostly kan, karena semua aset semua aset yang ada kan milik negara, kan negara komunis kayak gitu. Cina dulu kayak gitu, nggak mau, walaupun sampai sekarang sih dia tetap komunis tapi sudah mulai terbuka, sudah mau bekerja sama negara lain, malah banyak mendirikan pabrik-pabrik perusahaan besar kan di Cina toh. Ekonominya juga sudah berkembang pesat. Begitu dia membuka diri sama luar, ekonominya berkembang. Tapi dulu, no. Nah ini ada WTO, GATT, NAFTA, itu mengurangi hambatan perdagangan internasional, jadi mengurangi tarif, kuota, terus embargo, nilai tukar mata uang, sama hambatan-hambatan lain. Kalau NAFTA itu North America, jadi khusus negara wilayah dari Amerika Utara, kayak US, terus Kanada. Kalau di Asia Tenggara kan ada ASEAN, ya toh, itu bisa juga. ASEAN itu kan kayak misalnya kalau kita dari Indonesia mau ke Malaysia atau ke Thailand atau kemana, pokoknya sama anggota ASEAN kita kan nggak perlu visa. Itu juga salah satu kelebihan dari adanya organisasi-organisasi bilateral atau multilateral kan istilahnya, atau regional kayak kawasan Asia Tenggara kayak gitu. Kayak ini NAFTA kan berarti khusus kawasan North America. Kalau WTO itu semua global, World Trade Organization. Kalau GATT itu General Agreement on Tariff and Trade. Jadi banyak sih sekarang kayak organisasi ada kayak G20 atau G8, kayak negara-negara maju bahas kayak perekonomian seperti apa. Jadi itu tujuannya membahas perdagangan antar negara atau hubungan antar negara seperti apa. Kalau kayak ASEAN kan dia nggak hanya dari sisi ekonomi aja kan, kerjasamanya dari sisi budaya, dari sisi yang lain juga, nggak hanya ekonomi, politik juga. Terus habis itu, nah ini perubahan perilaku konsumen di era global. Konsumen memiliki kekuatan membeli yang meningkat ya, karena tingkat perekonomian menguat, di daya beli masyarakat juga menguat. Oh ya, jangan sampai kita memproduksi barang yang nggak ada daya belinya. Maksudnya, misalnya masyarakat nggak mampu membeli atau masyarakat tidak tertarik untuk membeli. Jadi kalau bisa ada daya beli masyarakat, kita bisa menjual barang. Terus juga beragamnya pilihan produk dan jasa yang tersedia, konsumen memiliki informasi yang banyak mengenai berbagai hal. Sekarang kan gampang, tinggal googling, semua pertanyaan mbak-mbak dan mas-mas terjawab, ya toh. Kalau dulu mau tahu dari produk dari luar negeri susah, nggak semua orang bisa, tapi sekarang siapapun bisa. Tinggal googling ketemu, gampang.
Kayak misalnya mbak-mbak sama mas nggak paham materi perkuliahan, tinggal googling ini apa, nanti kan keluar. Jadi sekarang sudah zamannya informasi sangat mudah didapatkan. Terus konsumen memiliki kemudahan untuk berinteraksi dengan penjual, sama konsumen memiliki kemampuan untuk berbagi pengalaman mengenai produk dan jasa dengan orang lain. Yaitu word of mouth, dengan pemasaran yang paling ampuh sebenarnya. Dan kalau word of mouth-nya meningkat, produsen diuntungkan karena dia tidak mengeluarkan biaya pemasaran yang besar. Ya kan, dengan adanya konsumen yang loyal itu pasti biasanya akan nyebar-nyebarin sendiri. Oh ini lo enak tempat sini, produknya lo oke. Saya yakin mbak-mbak sama mas-mas semua pernah melakukan word of mouth. Kalau ada yang bilang nggak pernah, nggak mungkin, nggak percaya saya. Iya nggak? Pasti semua pernah, secara sadar nggak sadar pasti pernah bilang, oh ini loh bagus, di sini aja. Kayak saya kan mempromosikan. Pernah apa semua? Kok ada yang bilang nggak pernah, nggak percaya saya. Bohong kalau bilang nggak pernah. Iya. Nah, kalau nggak hanya dari sisi konsumen, tapi pelaku bisnis juga berubah. Itu perusahaan dapat dengan mudah menambahkan informasi pada jangkauan geografis yang luas untuk mempromosikan produknya, yaitu tadi. Karena informasi sudah gampang, teknologi sudah canggih, batasan-batasan antar negara juga sudah semakin sedikit, masih semakin berkurang, jadi gampang promosinya. Terus perusahaan dapat melakukan komunikasi dua arah. Ya kayak misalnya sekarang bikin fanpage untuk barang apa, misalnya produk A. Nah itu kan di situ nanti kan konsumen biasanya yang hobi Facebook kan misalnya kan bisa langsung komen, oh produk ini gini. Nah, jadi langsung mendapatkan feedback dari konsumen. Terus perusahaan dapat menyesuaikan penawaran produk dan jasa kepada konsumen individu ya. Sama perusahaan dapat membagi proses pembelian, perekrutan, pelatihan, dan komunikasi. Jadi tidak hanya dari sisi konsumen, tapi produsen juga ada perubahan dengan adanya era globalisasi. Sebenarnya sih ada plus minusnya. Kalau minusnya menurut saya ya kayak kalau misalnya produsen-produsen dalam negeri tidak bisa bersaing, dia akan rugi. Kalau misalnya kalah sama perusahaan dari luar negeri. Sebenarnya setahu saya pemerintah itu mau memberlakukan, jadi kalau misalnya mau bikin mau buka perusahaan, maksudnya memproduksi di Indonesia, itu paling nggak harus ada berapa persen itu komponennya harus dari Indonesia. Itu aturan yang baru, tapi masih belum berlaku. Saya lupa itu apa sih namanya. Jadi kan kadang-kadang kan ada perusahaan, misalnya Nike kan ada pabriknya di Indonesia. Nah itu harus ada berapa persen komponen dari produk itu harus dari Indonesia. Jadi nggak cuman bikinnya di Indonesia, tapi komponennya juga harus dari situ. Itu sudah mulai dirancang aturannya. Kan kapan itu sempat ada yang protes kan, nggak terima kena kok kayak gitu, jadi menyulitkan katanya, nggak seperti itu. Tapi itu untuk melindungi sih. Sebenarnya nggak cuman buat HP, nantinya buat apapun. Kalau misalnya mau memproduksi barang di Indonesia, komponennya itu harus berapa persen dari Indonesia. Itu juga waktu itu seingat saya yang protes itu dari Amerika kok waktu itu.
Ya waktu pertama kali diberitakan